tiga hal mengenai Persib Bandung. Yang pertama mengenai Abdul Aziz, yang kedua mengenai pembelian pemain Persib, kemudian yang ketiga mengenai Zalando. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, Abdul Aziz ya yang dipinjamkan Persib Bandung ke Persis Solo kesulitan mendapatkan tempat di tim inti Laskar Sambar Nyawa. Padahal ketika Persib memutuskan meminjamkan Abdul Aziz ke Persis Solo, pelatih Boyan Hodak berharap pemain satu angkatan dengan Febri Haryadi ini dan juga Hen Herdiana ya di PON 2016 itu bisa berkembang. Tapi kenyataannya Abdul Aziz jarang dimainkan dan total baru mencicipi 7 kali kesempatan bermain saja ya, kebanyakan sebagai pengganti bukan sebagai pemain inti ya. Nah, situasi ini mempertegas keputusan Boyan Hodak ya yang memilih meminjamkan Abdul Aziz ke Persis Solo pada awal musim ini. Nah, Boyan Hodak pun sebetulnya berharap ya ke Abdul Aziz bisa terus meningkatkan level permainannya agar mendapatkan kesempatan bermain nanti di Persib Bandung gitu ya. Tetapi di Persis Solo ternyata tidak kunjung mendapatkan kesempatan sebagai pemain inti. Jadi sebetulnya itu alasan kenapa Boyan Hodak meminjamkan ke Persis Solo ya. Karena di Persib sulit untuk bersaing. Ternyata di Persis Solo pun gagal mendapatkan tempat sebagai pemain inti ya. Dia sebetulnya perlu meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi ya. Inilah mengapa dia tidak bisa bermain di Persib Bandung, yaitu keterangan dari Boyan Hodak. Ya, poin yang kedua ya mengenai pembelian pemain oleh Persib Bandung. Jadi pelatih Persib Bandung Boyan Hodak masih menunggu keputusan dari manajemen terkait perekrutan pemain anyar pada bursa transfer paruh musim kompetisi 2024-2025 ini ya di Liga 1. Nah, menurut pelatih asal Kroasia ini, sebagai pelatih tentunya memiliki keinginan untuk menambah kekuatan guna memperkuat skuad Maung Bandung di putaran kedua. Namun hal itu tergantung dari anggaran yang dimiliki oleh manajemen. Jika ada budget untuk belanja pemain, pihaknya tentunya akan memaksimalkan itu. Ya, nah, lebih lanjut Boyan Hodak menuturkan saat ini beberapa pemain mengalami cedera dan harus absen memperkuat skuad Maung Bandung. Namun Persib harus tetap membayar hak mereka. Nah, masalah anggaran adalah kami memiliki 3 pemain yang cedera tahun ini ya, jadi kami harus membayar gaji mereka. Nah, ini mungkin sedikit masalah katanya gitu ya. Ya, meski belum ada kepastian terkait anggaran untuk belanja pemain pada bursa transfer paruh musim kompetisi BRI Liga 1 ini, tapi Boyan Hodak memiliki keinginan untuk mendatangkan 1-2 pemain anyar. Nah, saat ini menurut Boyan Hodak, Persib sudah dipastikan bakal membawa pulang Zalando. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu akan dibawa pulang dari PSIS Semarang ya. Nah, seperti diketahui Zalando sebetulnya kan dipinjamkan manajemen Persib ke PSIS Semarang. Saat ini skuad Maung Bandung kekurangan pemain di posisi bek kiri lantaran Rezaldi Hanusa cedera ya. Tapi kita lihat Zalando sudah pasti kembali. Kami juga butuh 1-2 pemain lagi ya, itu Boyan Hodak berbicara seperti itu. Nah, kemudian Persib juga mempromosikan pemain muda jebolan akademi dan diklat Persib Zulkifli Lukmansyah ya untuk menambah kekuatan pada putaran kedua. Penyerang kelahiran Bandung ini ya, menjadi pemain pertama yang direkrut oleh Persib pada bursa transfer paruh musim Liga 1 ini. Ya, manajemen Persib mengikat pemain yang sempat mentas di Elite Pro Academy (EPA) ya, Liga 1 dengan durasi kontrak cukup panjang ya, ini 3 tahun. Ya, mudah-mudahan Zulkifli bisa mendapatkan bermain di Persib Bandung dan menjadi pemain yang handal dan berkembang ya, dan jadi terkenal gitu ya. Ya, mudah-mudahan.
Ya, sekarang poin yang ketiga. Tadi sudah sedikit disebutkan mengenai Zalando ya. Ya, sekarang back sayap kiri Zalando dipastikan akan kembali berbaju Persib Bandung ya pada putaran kedua di musim Liga 1 ini. Ia mengakhiri masa peminjaman ya selama 6 bulan di PSIS Semarang karena Persib kembali membutuhkannya. Zalando dipulangkan karena absen yang cukup panjang dari bek kiri Rezaldi Hekanusa akibat cedera lutut. Cedera itu didapatkan Rezaldi saat berlaga dalam pertandingan melawan Dewa United pada pekan kedua ya. Nah, pelatih Persib Boyan Hodak kini membutuhkan Zalando untuk bersaing dengan Edo Febriansah di pos bek kiri. Ya, Zalando adalah pemain yang bagus ya. Satu hal adalah dia sempat mengalami cedera yang parah dan setelah cedera butuh waktu 6-12 bulan untuk kembali ke performa terbaiknya, yaitu menurut Boyan Hodak. Ya, Zalando sempat mengalami cedera parah itu sebetulnya ya. Cedera patah tulang kaki itu di Liga 1 2022. Ia harus naik turun meja operasi dan bekerja keras di latihan sebelum bisa kembali tampil seperti sekarang ini. Ya, musim lalu saat Persib jadi juara, Hodak mengakui tak banyak memberikan kesempatan kepada pemuda asal Cimahi tersebut. Ya, kala itu Rezaldi Hekanusa tampil dengan performa yang sangat baik sehingga mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Bahkan karena konsistensi Rezaldi, Edo Febriansah, seorang penggawa timnas Indonesia pun terpaksa bermain di luar posisi naturalnya. Musim lalu ia kerap dimainkan sebagai penyerang sayap kiri. Di sisi lain Zalando sulit mendapatkan tempat. Nah, ya itu sebetulnya ya. Nah, musim ini Zalando tampak menikmati permainannya bersama PSIS Semarang. Berbeda dengan tadi Abdul Aziz ya. Kalau Zalando ini cukup baik bermain di PSIS Semarang. Ia tampil dalam 12 pertandingan dengan 7 diantaranya sebagai starter. Ya, ia secara total mencatat 706 menit bermain ya. Nah, jadi itulah alasannya karena Rezaldi cedera dan perlu ada backup Fernando Ari, jadi Zalando dibawa kembali oleh Boyan Hodak. Nah, jadi situasi ini mirip seperti apa yang dialami Tyrone Del Pino musim lalu ketika ia baru kembali sembuh dari cedera tendon Achilles dan dipinjamkan ke klub asal Thailand Ratchaburi FC ya. Peminjaman ke Ratchaburi FC bukanlah cara Persib menyingkirkan Tyrone. Klub justru ingin sang pemain mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Terbukti periode bersama Ratchaburi FC memberi dampak positif buat Tyrone yang kini jadi pemain tersubur Persib di Liga 1 ini ya. Nah, ini sama seperti musim lalu ya. Orang-orang bicara soal Tyrone di musim lalu. Tyrone cedera selama 6 bulan dan saat dia kembali dia belum siap ya. Itu menurut Hodak ya. Dia lalu pergi ke Thailand dan ketika dia memilih bertahan, semuanya terkejut. Dia bertanya pada saya, apakah yakin akan memainkan saya, kata gitu ya. Dan saya memainkannya, ucap pelatih 53 tahun itu. Nah, kini hal yang sama dimiliki Zalando. Bagus juga untuk tetap membuat Edo berada dalam tekanan. Nah, jadi ini membuat di posisi bek kiri ini ada kompetisi yang sehat ya. Nah, sekarang kan Edo tidak tergantikan, Rezaldi cedera. Nah, sekarang ditekan lagi oleh Zalando agar tetap bisa bersaing. Itu tadi ya berita mengenai Persib Bandung ya, nanti ditunggu update selanjutnya. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.